Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Ainun Gita Rahmadiani akan dari kelas 10 DPB 1 akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam dan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah agama Hindu dan Buddha berasal dari India. Kedua agama ini masuk ke Indonesia karena adanya hubungan dagang yang intens antara bangsa India, Tiongkok dan wilayah Nusantara sejak awal abad Masehi. Yang kedua ada teori masuknya agama Hindu-Buddha. Yang pertama ada teori Brahmana, menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum Brahmana, yaitu pendeta Hindu dari India. Alasannya hanya kaum Brahmana yang memiliki kemampuan membaca kitab suci Weda dan menjalankan ritual. Yang kedua ada teori ksatria, menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh golongan ksatria, yaitu prajurit India yang melarikan diri dari perang atau kekacauan politik di India. Yang ketiga ada teori Vaishya, berasal dari golongan pedagang India yang beragama Hindu dan Buddha. Teori ini dianggap paling kuat karena didukung oleh fakta bahwa pelabuhan menjadi pusat penyebaran agama. Yang keempat ada teori arus balik, menyatakan bahwa penduduk Nusantara sendiri yang pergi ke India untuk belajar agama dan budaya lalu kembali ke Indonesia dan menyebarkan ajaran Hindu-Buddha. Yang ketiga ada bukti masuknya agama Hindu dan Buddha. Berapa bukti arkeologis dan historis? Prasasti Yupa abad ke-4 Masehi dari Kerajaan Kutai, Prasasti Ciauruten dari Kerajaan Tarumanegara, Candi Borobudur Buddha dan Candi Prambanan Hindu. Yang keempat, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai Kalimantan Timur, kerajaan Hindu tertua di Indonesia abad ke-4 Masehi. Kerajaan Tarumanegara Jawa Barat, kerajaan Hindu abad ke-5 Masehi. Kerajaan Sriwijaya Sumatera Selatan, kerajaan Buddha besar dengan pusat pembelajaran agama Buddha. Kerajaan Mataram kuno Jawa Tengah menganut Hindu dan Buddha. Yang kelima ada pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Di Indonesia, sistem pemerintah munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, arsitektur dan seni pembangunan candi, patung, relief, dan seni rupa bercorak India. Bahasa dan aksara. Pengaruh bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Kehidupan sosial, munculnya sistem kasta dan adat istiadat keagamaan, sastra dan filsafat. Berkembang karya sastra seperti Kakawin, Ramayana, dan Arjuna Wiwaha. Yang kedua ada masuknya agama Islam ke Indonesia. Agama Islam muncul di Arab pada abad ke-7 Masehi dan cepat berkembang ke wilayah lain. Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, namun baru berkembang pesat pada abad ke-13 Masehi. Islam masuk melalui perdagangan, dakwah, perkawinan, dan interaksi sosial. Yang kedua ada saluran masuk dan penyebaran Islam. Yang pertama ada perdagangan. Jalur utama masuknya Islam adalah melalui perdagangan Muslim dan Islam, Persia dan Gujarat, India. Pelabuhan-pelabuhan seperti Samudra Pasai, Malaka, Gresik, dan Banten menjadi tempat persinggahan pedagang Muslim. Yang kedua ada perkawinan. Banyak pedagang Muslim menikah dengan wanita lokal. Melalui keluarga, ajaran Islam menyebar ke masyarakat sekitarnya. Yang ketiga ada pendidikan dan dakwah. Ulama dan mubalik menyebarkan ajaran Islam melalui ceramah, pendidikan di pesantren dan majelis taklim. Muncul lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren. Yang keempat ada kesenian dan budaya. Para wali songo menggunakan pendekatan budaya lokal untuk menyebarkan Islam. Contohnya Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui wayang kulit dan gamelan. Yang kelima ada politik dan kerajaan. Setelah Islam dianut oleh raja dan bangsawan, rakyat pun mengikuti. Yang ketiga ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Samudra Pasai, Aceh, kerajaan Islam pertama di Indonesia abad ke-13 Masehi. Kesultanan Aceh, Darussalam, pusat kekuatan Islam di Sumatera. Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Kesultanan Cirebon dan Banten berkembang di pesisir utara Jawa. Kesultanan Mataram, Islam menguasai pedalaman Jawa Tengah. Kesultanan Gorontalo, Sulawesi Selatan. Kesultanan Ternate dan Tidore, Maluku. Yang keempat ada peran wali songo.
Sunan Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan pendekatan budaya dan kesenian lokal untuk mengajarkan nilai-nilai Islam secara damai. Yang kelima, ada pengaruh Islam di Indonesia. Bidang pemerintah sistem kerajaan Islam menggantikan kerajaan Hindu-Buddha. Lalu selanjutnya ada sistem hukum, pengaruh hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya ada seni dan budaya, perkembangan kaligrafi, seni sastra Islam, seni ukir bernuansa Islam. Lalu ada pendidikan, berdirinya pesantren dan majelis ilmu. Ada bahasa, perkembangannya tulisan Arab, Pegon, dan Jawi. Kehidupan sosial, perubahan dalam adat istiadat, pakaian, dan tata pergaulan. Kesimpulannya, agama Hindu Buddha masuk lebih dahulu ke Indonesia, membawa pengaruh besar dalam bidang pemerintah, budaya, dan seni. Agama Islam masuk kemudian secara damai berkembang pesat karena pendekatannya yang fleksibel dan menyatu dengan budaya lokal. Kedua agama ini memberikan warisan budaya, seni, arsitektur, sistem sosial, dan keagamaan yang berperan penting dalam membentuk peradaban Indonesia hingga kini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan mendapatkan nilai lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.